semuanya, selamat datang di podcast Wijaya Bakti, ruang cerita inspiratif dari SMA Negeri 1 Sewon. Perkenalkan, aku Marsha Raditya. Aku Cynthia Nur Avinda, yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Episode kali ini spesial banget, yang bakal ngebahas sesuatu yang penting mengenai PTN nih. Banyak yang mengira masuk PTN cuma jalur rapot atau tes tulis, padahal ada kesempatan emas melalui prestasi, organisasi, hingga bakat khusus. Hari ini kita akan mengupas tuntas nih persyaratan gimana sih biar bisa mencuri start lebih awal. Pembahasan kali ini kita bersama tamu yang keren banget nih, yaitu Kak Bintang sebagai alumni SMA Negeri 1 Sewon tahun 2024. Halo Kak, selamat datang. Halo, selamat datang. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak, dari biografinya, PTN di mana, dan jalur apa bisa lolos PTN. Oh iya, kenalkan, aku Bintang Daneswara, bisa dipanggil Bintang. Aku dari Prodi Teknologi Informasi di UGM, dan aku masuk melalui jalur Mandiri Prestasi. Keren banget nih. Oke, kalau begitu kita sudah mengenal sama narasumbernya. Kalau begitu kita lanjut saja ke inti podcast. Langsung saja, kita masuk ke pembahasan topik utama, yaitu Golden Ticket, rahasia dibalik lolos PTN. Oke Kak, jadi di sini aku sama Marcel punya beberapa pertanyaan yang bakal ditanyain langsung ke Kak Bintang. Pertanyaan pertama, seringkali siswa itu mendapat beasiswa penuh, tapi sering yang dianggap sebagai pencapaian besar. Gimana sih caranya biar siswa tersebut bisa menjaga motivasi mereka dan bisa fokus belajar walaupun mereka sudah dipastikan mendapat beasiswa penuh? Dan juga apakah mereka harus tetap menjaga IPK mereka atau menambah ataupun menjaganya? Oh iya, setauku tentang beasiswa ini kan. Nah, beasiswa kan dia sistemnya seleksi. Iya. Jadi banyak orang daftar nih. Nah, kalau misalnya udah lolos, pastikan mahasiswa tersebut atau siswa tersebut kan dia senang. Jadi Iya. dan karena banyak yang seleksi dan dia lolos, jadi dia harusnya memiliki rasa tanggung jawab. Nah, untuk di beasiswa sendiri itu biasanya juga menerapkan IPK minimal, dan beberapa beasiswa itu nanti ada yang dituntut untuk naik terus bisa, atau yang penting ada minimal IPK gitu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, itu kan sering kali ya siswa berprestasi. Nah, itu untuk sebutan siswa berprestasi itu tuh sering untuk jalur masuk PTN. Dan apa sih sebenarnya kriteria yang dicari universitas untuk membuat siswa tersebut memiliki julukan berprestasi di mata universitas? Oke. Aku kan sekarang di UGM, jadi aku paling dari sudut pandang di UGM aja ya. Iya. Nah, setauku kan itu ada akademik dan non akademik. Ya. Nah, untuk di UGM sendiri, jika kita berkompetisi di akademik dan juara, atau di non akademik juga berjuara, nanti bisa tergolong ke dalam mahasiswa berprestasi. Nah, di UGM sendiri itu di tahun terakhir atau di bulan terakhir, tepatnya di Desember, itu biasanya ada pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi. Ya. Nah, itu biasanya baik di akademik maupun non akademik biasanya itu diundang gitu. Berarti prestasi di sini semua prestasi bisa masuk ya, Kak? Ya, bisa masuk. Ya. Baik. Yang ketiga nih, menurut Kakak gimana sih jika ada siswa yang udah siap banget tuh buat jalanin UTBK, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai sama plan mereka atau ekspektasi mereka? Apakah Kak Bintang ada tips atau trik untuk menjadi bahan evaluasi mereka sendiri gitu? Tentunya setiap siswa harus selalu bekerja keras ya untuk berusaha. Lalu untuk UTBK sendiri itu kan juga banyak siswa yang berusaha di situ. Iya. Jadi tips dari aku tentunya kalau belajar atau mempersiapkan itu yang sungguh-sungguh. Nah, misalnya ada satu materi atau apa yang dia merasa tidak paham, itu harus segera ditanyakan. Misalnya skornya itu tidak sesuai targetnya, ya udah, yang penting dia udah berusaha semaksimal mungkin, udah berusaha dengan belajar, dengan berdoa. Jadi semua jalur itu berusaha dilakukan gitu. Jadi nggak
pede dulu di awal gitu. Aku udah belajar nih, berarti besok nilaiku bisa bagus, itu juga belum tentu jika. Ya belum tentu. Yang penting banyak-banyak berdoa aja sih. Banyak ikhtiar. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih Kak kayak ngerasa fokus banget sama target PTN gitu, sampai lupa cara buat nikmatin prosesnya gitu? Dan gimana caranya biar balance gitu antara target dan menikmatin cara proses belajarnya, biar nggak terlalu tegang untuk mencapai target gitu? Oh iya. Untuk cara proses belajar kan setiap orang mesti punya cara masing-masing Iya. kan. Nah, saran dari aku tuh proses belajar cari yang paling menyenangkan atau paling cocok dengan dirinya. Jadi walaupun dia belajar terus, dia belajarnya tuh dengan senang, dengan tidak tertekan. Tapi juga harus diingat, kita harus tetap istirahat. Jadi ya diberi waktu lah untuk tetap istirahat, otaknya, tubuhnya gitu. Jadi jangan terlalu terfokus banget. Oke, belajar terus gak apa-apa, tapi tetap harus dibarengi dengan istirahat yang cukup. Kalau istirahat cukup, badan sehat, kan nanti materi-materi yang dipelajari itu bakal lebih masuk ke pikiran kan. Itu sih kalau aku. Jadi nggak harus melulu setiap jam atau berapa menit gitu belajar gitu, enggak ya. Yang penting ada waktu istirahatnya. Setiap orang kan beda-beda cara belajarnya gitu, tapi yang penting tetap harus ada istirahatnya. Gitu. Berarti diselingi dengan istirahat yang cukup biar enggak terlalu stres buat mikirin target PTN juga ya. Oke, pertanyaannya lanjut ke Marcel. Jadi banyak yang bilang cinta itu buta, tapi milih jurusan harus logis ataupun cocok. Bagaimana cara kamu menyeimbangkan antara passion dan realita prospek kerja? Oke. Tentunya saat kita mau masuk kuliah, masuk prodi itu kan saat daftar kita harus cari tahu kan prospek kerjanya gimana di prodi itu dan passion kita itu gimana. Jadi untuk pertama mungkin kita bisa lihat passion kita itu mau di mana. Nah, misalnya kita udah menentukan sesuai passion kita mencari prospek kerja di jurusan tersebut tuh bagus atau enggak gitu. Dicek dulu ya. Dicek. Jadi kayak ya banyak searching gitu lah kan sekarang di Google banyak gitu. Nah, misalnya kedua hal tersebut sudah dan misalnya amit-amit passion kamu di sini tapi prospeknya menurut kamu itu kurang bagus. Itu mungkin kamu bisa mencari jurusan lain itu yang prospeknya bagus menurut kamu. Nah, kira-kira kamu mempertimbangkan nih di sini kamu passion atau enggak. Ya misalnya enggak passion banget tapi kalau masih passion dikit enggak apa-apa lah gitu kan. Prospeknya bagus gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Dan selain banyak searching di Google itu bisa tanya-tanya ke alumni, tanya ke saudara atau apalagi tentang prospek kerja itu atau tentang jurusan tersebut. Kalau menurut aku gitu. Kak Bintang masuk UGM Fakultas Teknik jurusan Teknologi. Informasi lewat jalur PPUP. Bisa diceritakan mungkin apa itu jalur PPUP dan gimana sih cara dan jurus jitunya itu apa? Oh iya. Tadi kan aku bilang kalau aku masuk dalam UGM itu melalui jalur mandiri prestasi. Nah, mandiri prestasi di UGM sendiri itu bernama PPUB atau singkatan dari penelusuran bibit unggul berprestasi. Nah, PPUB ini dia tuh jadi kita masuk melalui sertifikat kejuaraan. Jadi di UGM nanti PPUB ini ada dua klaster, yang satu akademik dan satunya non akademik. Nah, aku sendiri itu memasukkan di non-akademik. Jadi aku masukkan sertifikat non-akademik. Nah, dan di UGM sendiri, di PPUB ini, dia tidak hanya terpaku dalam sertifikat saja. Dia ada minimal nilai di rapot yang harus dipenuhi juga untuk bisa masuk. Nah, aku kan di semester Sewan ini, aku dulu kan di kelas KKO. Nah, aku juga atlet. Jadi aku masuk GM itu melalui jalur prestasi itu gitu. Yes. Oke. Selain buat kelas 12, apa sih persiapan buat mereka yang dari KKO atau yang kelas lain mungkin reguler tapi masih kelas 10 atau kelas 11 itu apa persiapannya? Iya. Mungkin aku akan sedikit flashback ya dari dulu. Aku dulu kan tidak terpaku ke dalam sertifikat kejuaraan saja. Jadi aku juga fokus ke akademik, aku juga mengejar yang SNBP dan SNPT. Nah, dari kelas 10, 11, 12 itu aku berusaha menjaga nilaiku biar tetap bagus. Lalu
aku juga udah beli yang buku-buku buat SNBT, UTBK itu udah dari kelas 10. Aku udah belajar itu. Nah, kan aku juga atlet nih. Jadi aku harus bisa membagi waktu antara aku latihan, sekolah, dan belajar juga. Nah, aku juga udah dari kelas 10 itu aku udah les juga. Ya. Nah, aku juga les. Dan atlet ini kan aku tinggalnya di asrama atlet. Ya. Jadi kayak semua lebih terstruktur waktunya dan yang lain-lain. Dan yang menurutku paling krusial itu pas saat kelas 12. Ya. Saat kelas 12 itu aku les itu di 3 tempat. Nah, jadi kalau di asrama kan dia bangun pagi, dia ada fisik. Nah, habis itu dari pagi sampai sore ke sekolah. Nah, sore ke maghrib itu ada latihan. Dan malamnya itu selalu aku buat les gitu. Jadi seminggu itu aku bisa les terus, mungkin liburnya cuma 1 hari aja. Dan kalau di asrama itu kan latihannya juga di hari Senin libur, dan liburnya itu hari Senin. Jadi pagi sampai sore aku sekolah, sore aku les, dan malamnya aku les lagi tapi beda tempat. Jadi aku les di 3 tempat saat kelas 12. Jadi aku ngejar nilai banget di UTBK gitu. Oke. Oh ya, dengar-dengar Kak Bintang juga ikut kepanitiaan SCF nih, apalagi jadi ketua. Mungkin bisa diceritain nih gambaran kegiatan besok tuh kayak apa sih? Oh ya, aku ceritakan dulu ya, SCF ini apa? SCF ini adalah singkatan dari Smase Campus Fair. Jadi ini adalah program kerja para alumni untuk memperkenalkan lingkungan kampus atau dunia perkuliahan itu ke para adik kelas yang masih SMA. Jadi kita para alumni ini kita akan melakukan pameran, seminar, dan lain-lain itu di lingkungan sekolah di SMA. Kalau di SMA 1 Sewa sendiri kan dari kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya ini belum ada. Iya. Nah, aku berpikir untuk membuat itu di SMA 1 Sewa, dan itu akan menjadi event yang berkelanjutan. Dan eventnya ini di SMA 1 Sewa akan terselenggara di tanggal 26 Januari, tepatnya di hari Senin besok. Ada apa aja sih di SCF ini? Itu SCF ini akan mengundang untuk di seminarnya narasumber itu yang dari mahasiswa yang sudah ya mungkin semester 6 atau 7 yang udah lebih tahu lah gitu, untuk berbagi pengetahuan tentang dunia kampus di SCF ini. Jadi di pagi nanti ada seminar-seminar, lalu untuk di siang sampai sorenya nanti ada booth-booth per univnya. Jadi akan banyak univ-univ dan siswa-siswa SMA 1 Sewa itu bisa tanya-tanya nih tentang dunia kampus, tentang prodi, bisa tanya-tanya tentang perkuliahan apa yang cocok dengan dirinya gitu. Kalau boleh tahu dari SCF besok, kira-kira ada kampus mana aja dan dari angkatan kakak kelasnya angkatan berapa aja? Oh ya, untuk SCF di tahun ini tuh akan ada 2 angkatan. Jadi di angkatan 2024 dan 2025. Tapi setelah kita data, itu paling banyak ada di angkatan 2025, di 1 tahun setelah lulus. Nah, untuk univnya sendiri itu ada banyak. Di list itu ada sekitar 18 univ. Itu dari UGM, UNY, ITB, UI juga ada, dan beberapa kampus lainnya. Dan selain PTN itu juga ada kampus swasta juga. Ada kampus swasta yang udah bagus, intinya udah terkenal gitu juga ada. Jadi ada banyak kampus di SCF ini gitu. Oke, selanjutnya apa sih perbedaan utama antara persiapan UTBK untuk anak sekolah versus anak jalur mandiri atau bukan dari sekolah? Oke. Untuk UTBK dan mandiri kan berarti itu UTBK yang nasional berarti, mandiri yang UGM ya. Nah, kalau misalnya kalau UTBK kan itu satu nasional sama soalnya gitu. Nah, mungkin kan dari kisah-kisah tahun lalu itu ada yang sama walaupun kayak udah beda gak sih sekarang? Ya kan kayak setiap tahun beda, tapi ya dilihat dari soal tahun lalu gitu mungkin masih ada yang cocok-cocok gitu. Jadi dan biasanya kayak ada masteran buku-buku gitu, itu mungkin bisa dibeli. Dan untuk mencari merek buku untuk belajar UTBK yang cocok mungkin bisa dilihat di Google searching, cari-cari teman itu bisa. Nah, kalau di mandiri sendiri karena ini tuh
soalnya dibuat oleh kampus, jadi kita harus melihat soal kampus yang tahun lalu gitu bisa, atau cari-cari info tentang mandiri di kampus tersebut. Jadi kalau UTBK kan dia nasional, kalau mandiri dia di kampus tersebut. Jadi kalau mandiri ya udah tergantung kampusnya dia mau ngasih soal apa gitu. Oke, kalau begitu lanjut saja. Bagaimana cara kamu deal dengan orang tua yang punya ekspektasi tinggi soal PTN, tapi kamu sendiri malah ragu? Untuk ekspektasinya berarti kayak prodi atau apa? Mungkin lebih ke prodi atau nama PTN-nya. Oh, sejujurnya kalau misalnya ada satu mahasiswa atau satu siswa gitu yang mau masuk ke prodi dan udah tertentu dan orang tuanya kayak kurang yakin di situ kan berarti. Nah, mungkin bisa memberikan alasanmu ke orang tua kayak kenapa kamu harus memilih di prodi dan univ itu, alasanmu apa, dan mungkin kalau misalnya alasanmu kuat dan gimana nanti kan mungkin orang tua juga nanti oh begini jadi mengerti. Tapi ya bisa juga untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi untuk menentukan mana yang paling baik nih, kayak prodinya, univnya itu mana gitu kan. Dan orang tua kan dia jelas lebih berpengalaman dari kita, ya udah lebih banyak tentang kampus-kampus atau apa. Jadi ya intinya sering bertukar pikiran gitulah. Itu yang penting kalau misalnya udah tetap ya udah anaknya di situ harus mantep, harus yakin, Harus fokus juga. harus fokus. Lanjut, kasih beberapa rahasia kecil buat siswa yang mau ikut UTBK. Apa yang paling penting di-push selain nilai sekolah untuk mencapai target? Oke. Kalau UTBK kan dia berbasis soal ya. Ya. Nah, jujur pas aku dulu SMA, mulai dari kelas 10 aku udah beli buku persiapan UTBK walaupun nanti pasti kadang-kadang beda. Ya jadi banyak-banyak persiapan. Untuk setiap tahun kan pasti standar skor kan dia makin tinggi gitu kan. Nah, jadi kalau saran dari aku banyak-banyak belajar, banyak-banyak melihat soal tahun lalu itu dipelajari bagaimana polanya, konsepnya, dan banyak-banyak berdoa aja sih. Jadi ya intinya banyak latihan soal UTBK dan banyak-banyak berdoa untuk di kampus tersebut. Nah, misalnya UTBK di situ nanti juga mungkin mempersiapkan plan-plan B, C gitu biar bisa untuk lebih tenang gitu sih. Kalau begitu lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Gimana cara kamu menyeimbangkan antara belajar dan kegiatan sehari-hari seperti bermain, bersosialisasi, dan waktu bersama keluarga? Oke. Untuk hari kan ada 24 jam kan, jadi ya misalnya pagi sampai sore sekolah, sorenya ada kegiatan apa, malamnya mungkin belajar latihan soal. Nah, minimal tuh paling enggak belajar 1 jam gitu. Yang penting itu konsisten aja sih. Jadi konsisten setiap hari usahakan belajar terus. Dan kalau butuh istirahat ya istirahat, tapi jangan terlalu lama. Kan kadang-kadang kalau kita istirahat, misalnya kita mau istirahat setengah jam nih, tapi kita tiba-tiba main HP kayak TikTokan gitu, tiba-tiba kan bablas. Waktunya tidak teratur juga. Ya kayak aduh bentar nih, misalnya jam 18.45, bentar lah digenepin aja jam 7 gitu. Kan makin lama makin mundur. Jadi ya udah, kalau kamu mau belajar gimana, udah nggak usah banyak mikir, kamu langsung berdiri menuju meja belajar, langsung nyiapin buku-buku, udah langsung, nggak usah banyak pikir, nggak usah banyak mempertimbangkan, langsung berdiri jalan ke meja belajar, udah gitu. Berarti caranya itu yang kunci utama bisa membagi waktu dengan baik ya kak ya? Ya, bisa membagi waktu dengan baik dan ya intinya konsisten gitulah. Iya. Dan nggak sering menyepelekan waktu gitu. Ya. Baik, sebelum diakhiri, aku mau minta tolong nih sama Kak Bintang buat kasih motivasi atau pesan singkat buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin semangatnya itu udah luntur gitu ya, udah nggak punya semangat, ataupun yang udah semangat itu biar semangatnya tambah naik. Oke. Untuk teman-teman semua yang ingin masuk ke dalam PTN atau mau mendaftar itu
untuk kelolosan sendiri itu sebenarnya tergantung dari kesungguhanmu. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh bisa, nah itu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kesungguhanmu begitu. Dan selain kesungguhanmu, itu juga bisa dari berdoa juga. Tuh. Jadi banyak-banyak belajar dengan sungguh-sungguh dan banyak-banyak berdoa, karena semua itu tergantung dari effort kamu untuk masuk PTN itu bagaimana. Dan semua usahamu atau keeffortanmu itu tidak akan sia-sia, pasti akan ada hasilnya dengan sesuai dengan effort kamu begitu. Baik, itu tadi ya teman-teman, jangan mudah putus asa dan terus semangat untuk mengejar PTN impian kalian. Baik, terima kasih kepada Kak Bintang yang sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber di podcast Wijaya Bakti kali ini. Jangan lupa pantengin terus next podcast dari kami yang ditayangkan di YouTube SMA Negeri 1 Sewon yang pastinya bakal seru-seru. Saya Cynthia. Saya Marcel. Kami mengucapkan banyak maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. See you di next podcast kami. Terima kasih.